kita meningkatkan tambahan simpanan kita agar termasuk menjadi hamba yang soleh, hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama mempelajari Al-Qur'an di dalam tafsir Al-Jalalain karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumallah, nafa'anallahu bihim wa bi'alumi bid-daraini. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina kadzdzabullah ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Ulaika utawi mengkono-mengkono wong akeh iku yu'raduna bakal den katonake, bakal dipaparkan sapa ulaika 'ala rabbihim ing atase pangerane ulaika yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat fi jumlatil khalqi ing dalem golongane makhluk, ing dalem kelompok jumlah para makhluk. Wa yaqulu lan ngucap lan dawuh utawa ngucap sapa Allah asyhadu pira-pira saksi, jam'u syahidin jama'e syahid, al-ashhad itu jamaknya syahid. Wahum utawi al-ashhad iku al-malaikatu pira-pira malaikat, yashhaduna padha nyekseni sapa malaikat lirrusuli kelawan pira-pira rusul, marang pira-pira rusul bil balaghi kelawan nyampeake wahyu, lan dadi saksi alal kufari wa alal kufari lan dadi saksi ing atase wong-wong kafir bitakdzibi kelawan oleh nggorohake. Jadi asyhad atau para saksi pada hari kiamat itu terdiri dari malaikat, karena malaikat itu tidak pernah bermaksiat dan mereka ini menjalankan perintah. Jadi ketika mereka diperintah untuk menjadi saksi, maka saksinya betul-betul saksi yang adil, saksi yang jujur. Pertama, mereka menjadi saksi atas penyampaian wahyu oleh para rasul. Karena definisi rasul itu adalah manusia yang diberi wahyu, yang diwajibkan menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Menjadi saksi kepada para rasul bahwa para rasul itu sudah menyampaikan. Maka Kanjeng Nabi itu sering mengatakan, bersabda ketika habis menyampaikan suatu pesan begitu, hal ballaghtu ana ta wis nyampeake ingsun, qalu bala, para sahabat nggih sampun. Itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ya, termasuk para malaikat tadi bersaksi. Juga para malaikat tadi menjadi saksi atas orang yang tidak beriman, atas pendustaan mereka kepada Rasul dan Al-Quran dan ajaran para Rasul. Haulai utawi mengkono wong iku alladzina wong akeh kadzabu kang gorohake sapa alladzin ala rabbihim ing atase pangerane ing atase pangerane alladzin ala eling laknatullahi utai laknate Gusti Allah iku ala zalimina tetep ing atase wong-wong kang zalim al musyrikin tegese wong-wong kang musyrik.
Jadi ayat-ayat seperti ini tentang keimanan, tentang tauhid, ayat-ayat yang diturunkan di Makkah ya, di sebelum hijrah itu pengokohan tauhidullah, termasuk pengokohan hari kiamat dan pengokohan risalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia itu masih ya belum maulah beriman. Allah itu tidak bisa dilihat. Mana buktinya jasa Allah, kebaikan Allah itu. Jadi bagi orang yang belum beriman itu ya sulit sekali untuk mengatakan saya beriman pada Allah. Maka urusan seperti itu adalah urusan hidayah. Nah, kalau kita kembalikan kepada diri kita, maka kita ini alhamdulillah, karena ditakdirkan orang yang diberi hidayah. Maka orang beriman itu kalau bersyukur ditambahi kebaikannya, kalau bersabar juga ditambahi kebaikannya. Ketika mendapat nikmat bersyukur, ketika mendapat kesusahan bersabar, dua-duanya menambah income, menambah aset, menambah simpanan amal. Nah, ini jadi orang beriman. Lain dengan orang yang belum beriman, tidak dikasih apa pahala. Nah, ini alladzina ya wong akeh zalim utawa musyrik sapa? Alladzina ya wong akeh yasudduna kang ngalang-alangi sapa alladzin an sabilillah saking dalane Gusti Allah, dinil islami tegese agama Islam, wa yabghuna lan murih sapa alladzin ha ing sabilillah, yatlubuna murih sapa alladzin as-sabila ing dalan mau iwajan ing apa jenenge bengkok. Jadi mereka menghendaki Islam ini jangan tersebar. Mereka menghendaki orang tambah banyak. Jangan, itu harus usaha dicegah. Ini mereka menghalangi dari jalan Allah dan menginginkan jalan tersebut belok, gitu. Belok agar enggak sampai tujuan. Inilah peran syaitan ya, mengganggu orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir supaya tidak mau beriman, bahkan menghalangi perjalanan orang yang beriman. Wahum utawi ulaika bil akhirati kelawan akhirat, hum ya ulaika takkidun dadi taukid iku kafiruna kafir kabeh. Nah, ya disebut orang yang seperti itu orang yang kafir, yang ingkar. Ulaika utai mengkono-mengkono wong lam yakunu iku lam yakunu ora ana sapa ulaika iku mukjizina wong kang ngapesake wong-wong kang ngapesake Allah ing Gusti Allah fil ardi ing dalam bumi. Wa makana lan ora ana lahum iku tetep kedua ulaika min dunillahi saking liyane Gusti Allah ai ghairihi min auliya saking pira-pira pelindung utawa penolong, ansor, pira-pira penolong. Yamnauna kang nyegah sapa ansor, sapa auliya hum ing musyrikin utawa zalimin mau min adzabi saking siksane Gusti Allah. Jadi iman itu menjadikan selamat, kalau kufur itu mendatangkan petaka. Ya, kufur itu mendatangkan petaka. Wis toh, sampai orangnya di dunia bagaimana, apa sering naik pesawat terbang, kalau naik bis itu bis yang bagus, yang mahal, kalau belanja itu ya nggak mau di pasar ya di mall, nah, apa kemana-mana pakai kendaraan. Tapi kalau dia tidak diberi keimanan, waduh, itu sengsara nantinya pada hari kiamat, karena sudah dinas, sudah difirmankan oleh Allah, mereka itu tidak akan bisa mencegah dari datangnya siksa Allah. Karena manusia dan
jin ini di dunia ini kan memang diwajibkan untuk beribadah. Ama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yudha'afu den tikelake lahum kedue ulaika apa al-adzabu siksa bi'idlalihim sebab oleh nyasarake ulaika ghairahum ing liyane ulaika. Jadi mereka diri sendiri mendapat siksa karena kufurnya. Yang kedua, disiksa lagi karena dia menyesatkan orang lain. Aja melu opo orang apa-apa nih melu. Atau apa itu? Ndak ada imbalannya langsung kok dikerjakan. Itu kan. Itu menyesatkan orang lain supaya orang lain juga nggak mau ikut mereka. Artinya orang lain tuh ikut pada dirinya, tidak ikut pada mereka. Makanu ora ana sapa ulaika iku yastati'una kuwasa sapa ulaika as-sam'a ing ngrungokake lil haqqi marang barang bener. Yang dilalah orang seperti ini tidak mampu mendengarkan kebenaran. Jane ya krungu speaker sound itu bunyi, di situ ada tausiah atau pesan-pesan. Tetapi ya krungu yang tidak masuk dalam hati, ya. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi yang buta itu bukan mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Tetapi yang buta itu adalah mata hati yang berada di dada. Ya, hati ini tidak bisa menerima. Maka kita lihat ya di sekitar kita, ya ada orang yang baik, ada yang tidak mau. Itu ya memang aspek hidayah, pertolongan dari Allah, ma'unah dan hidayah. Maka kita senantiasa disuruh berdoa ihdinas siratal mustaqim. Famanih tada fa innama yahtadi li nafsi. Dan seterusnya. Orang-orang yang menyongsong hidayah, yang mencari hidayah, yang berusaha mencari supaya dirinya dekat dengan Allah, maka diberi orang yang seperti itu. Banyakan diberi ya oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang nemeni, yang sungguh-sungguh di dalam agama Allah, maka akan ditunjuki oleh Allah. Maka tidak ada yang sulit sebenarnya ya. Seorang yang belajar begitu ya, ujian atau ujian akhir, ya yang penting dia belajar baca, nulis, memahami. Kalau tidak bisa bertanya, itu akan tahu sendiri lama-lama. Akan tahu. Memang butuh waktu lama karena ya di dalam Ta'limul muta'allim salah satunya ya tuluz zamani, lamanya waktu. Jangan sampai angel ya suwi ya belum lama itu dibanding kalau seluruhnya dipelajari. Itu kan hanya sesuai dengan kalender saja. Sebenarnya masih banyak yang belum diketahui. Wa makanu lan ora ana sapa ulaika iku yubsiruna ningali sapa ulaika li farti karohatihim lah krana bencinya mereka kepada hidayah itu, pada barang yang benar al-haq. Ka'annahum lam yastati'u dzalika, kaya-kaya mereka sepertinya orang yang tidak mampu, karena memang ada faktor maunah atau hidayah dari Allah. Jadi
sekali lagi, kalau seseorang itu dimudahkan untuk mendekat kepada Allah, ya, sholat sunat atau membaca Al-Quran atau membaca apa sajalah yang bermanfaat, itu diberi kemampuan, maka itu hakikatnya yang memberi mampu adalah Allah, dan dia harus bersyukur orang yang seperti itu, karena berarti dia upayanya itu berhasil. Manakala dia tidak beri semangat untuk itu, maka ya termasuk orang yang rugi kan, orang yang rugi. Kita ini makannya sama-sama satu piring atau dua piring lah maksimal. Ada yang satu itu begini, ada yang satu begitu. Yang begini maksudnya yang bagus, yang begitu itu yang tidak bagus. Ulaika taimu enggono-enggono wong iku alladzina wong akeh khasiru kang tuna sapa alladzin anfusahum ing awak dhewene ulaika limasirihim krana dadine ulaika ilan nari maring neraka al muabbadati kang den langgengake alaihim ing atase ulaika. Ya ujung-ujungnya mereka masuk neraka yang diabadikan di dalamnya. Abadi karena diabadikan oleh Allah. Artinya tidak keluar-keluar dari neraka itu. Wa dhalla lan sasar ai ghaba ilang anhum saking ulaika apa ma barang kanu kang ana sapa ulaika iku yaftaruna gawe-gawe sapa ulaika alallahi ing atase Allah min da'was syariki rupane saking penyono utawa pengakuan atas Allah itu punya sekutu. Artinya ada makhluk lain yang berkuasa selain Allah. Nah, ini namanya syarik, dakwas syarik. Pengakuan bahwa Allah itu ada sekutunya. Misalnya ya gunung atau pohon yang besar atau sumber mata air atau apalah kan ya termasuk pengakuan iki jan to apa tenan iki jan ya krana iki lah aku iso ini ya. Nanti takut menduakan Allah, karena hakikatnya yang membuat mampu itu adalah Allah, yang membuat kita ini ya mendapat rezeki ya bukan pekerjaan kita, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita sembuh dari penyakit, yang membuat kita sembuh dari capek, ya, yang membuat kita kenyang dari makan, dari lapar. Nah, ini hakikatnya adalah Allah, hanya saja melalui perantara yang lain, ya. La jarama ai haqqon, tegese la jarama maksudnya haqqon, bener annahum sedune ulaika fil akhirati ing dalam akhirat hum ya ulaika iku al akhsaruna, wong-wong kang paling tuna, paling rugi. Innalladzina sedune ta wong akeh amanu kang iman sapa alladzin wa amilu lan nglakoni sapa alladzin as-sholihati ing amal-amal sholih wa akhbatulan aisakanu anteng sapa alladzin wa ta'manulan tegese ya anteng au anabu utawa bali sapa alladzin ila rabbi maring pangerane ulaika maring pangerane alladzin ulaika mengkono wong iku ashabul jannati pira-pira penduduk swarga hum utawi alladzina fiha ing dalem jannah iku khaliduna langgeng kabeh, ya. Ini walaupun berbicara mengenai urusan yang gaib, ya, urusan surga neraka, tapi kita coba kita angan-angan gitu, ya. Memang orang hidup ini kan ada tanggung jawabnya, nanti akan dimintai tanggung jawab gitu. Nah, kalau manusia ini hidup hanya hidup saja, kemudian berkeyakinan nanti tidak akan dibangkitkan lagi. Lah buat apa orang baik? Buat apa orang jelek kan? Kan beda kan?
maka pasti ada balasannya. Yang baik dibalas, yang jelek dibalas. Maka memikirkan surga dan neraka ini, kalau melihat nas-nas atau dalil-dalil mengenai dahsyatnya neraka, ya panasnya kayak gini, orang di sana haus, diminumi dengan air dari neraka. Orang yang menutupi ilmu diancam dirantai, rantainya dengan neraka, dengan api, rantainya dari api. Kalau di surga nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi buang air, nggak ada lagi ya panas atau dingin, ya tidak ada. Yang ada itu tenang, yang ada itu menyenangkan, tidak ada yang menyusahkan. Karena di situ adalah alam balasan. Ya kita pasti tahu bahwa janji Allah itu pasti adanya, pasti tepat. Masalul fariqaini utawi perumpamaane masalu sifatil fariqaini, perumpamaane sifate kelompok loro mau, al kufari tegese siji wong kafir, wal mukmin lan nomor loro wong mukmin, iku kal akma kaya wong wong wuta, wal asami lan wong budek. Hadza masalul kafiri, iki perumpamaan untuk orang kafir, akma lan asom. Jadi mereka sepertinya itu buta dan tidak melihat. Buta tidak melihat dan dungu atau tidak bisa mendengar. Wal basirilan lawane akma mau, wal basirilan wong kang ningali, wasamilan wong kang ngrungu. Apa hadza matsalul mukmini? Ini perumpamaan untuk orang beriman itu. Orang beriman itu melihat dan mendengar kebaikan dan dia melakukan. Sedangkan orang kafir melihat dan mendengar tetapi hakikatnya buta dan tuli. Butanya bagaimana ya tidak tahu, itulah benar kemudian diikuti, atau mendengar itu bagus kemudian dijalankan, tidak, karena mereka hakikatnya diumpamakan seperti al-a'ma wal asom. Hal yastawiyani ana ta padha karone masalah perumpama la ora padha. Afala tadzakkaruna ana ta ngalapi tutur sapa wong akeh walaqad arsalna. Nah sampai sini titik kemudian ada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Apa ini hubungannya antara ayat Nabi Nuh dengan sebelumnya? Ada. Kisah Nabi Nuh itu adalah rangkaian cerita keadaan orang yang mengikuti dawuh Gusti Allah dengan orang yang menentang. Di sini ada ya Allah, anak kandung sendiri namanya Kan'an. Ini bukti bahwa urusan iman dan kafir itu memang hidayah dari Allah. Walaupun anaknya Nabi tidak mau beriman, bahkan istri Nabi Nuh juga tidak beriman. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir itu ada dua orang, yaitu istri Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam. Kanata tahta abdaini, keduanya di bawah hambaku. Hambaku itu panggilan yang dekat, panggilan kasih sayang, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakho solihaini, hambaku ya, dua hambaku yang soleh dua-duanya. Jadi Nabi Nuh sama Nabi Lut itu oleh Allah disebut sebagai orang yang soleh. Fakhonatahuma, tetapi kedua istri ini mengkhianati suaminya. Bayangkan saja ya, sudah menjadi suami istri, si istri tidak beriman. Ya Allah Maha Kuasa, kenapa membuat gitu? Ya Allah Maha Kuasa, berkehendak semaunya, namanya Tuhan. Tapi kita manusia mengambil pelajaran dari peristiwa ini, bahwa orang yang baik itu kadang-kadang keturunannya ada yang tidak baik. Maka disinilah diperlukannya berdoa, diperlukannya berusaha, berdoa pada Allah, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh.
Kemudian dengan cara apa? Ya disekolahkan, dimasukkan madrasah diniyah, TPQ, atau syukur dipondokkan, dibimbing di lembaga-lembaga yang bagus ya. Nanti insya Allah akan jadi orang baik. Kalaupun tidak sebaik kiai, ya minimal jadi orang baik, tahu bahwa itu keliru, tidak diikuti ya, karena sudah menumpuk pengetahuannya tentang keagamaan ini. Walaqad arsalna lan yakti wus ngutus ingsun Nuhan ing Nuh ila qaumihi maring kaume Nabi Nuh. Anni lawan dawa anni setune ingsun ai bi anni tegese kelawan setune ingsun lakum kedue sira kabeh iku nadhirun wong kang ngemotaken mubinun kang pertela Allah tak butuh rupane ngemutake mah rupane Allah tak butuh aibi Allah tak butuh tegese kelawan yen to aja nyembah sira kabeh illallah kejaba Gusti Allah. Sembahan Gusti Allah iku senajan ndak ketok sembahan karena itu bermanfaat bagi kalian. Aku ini mengingatkan ini setune ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun alaikum ing ngatas sira kabeh in abadtum lamun nyembah sira kabeh ghairahu ing liyane Allah adzab yaumin alim ing siksa dina kang nglarakake baik itu siksa dunia maupun di akhirat. Ini kaumnya ini kan ada yang banyak yang tidak beriman kan, yang beriman itu hanya sekitar 70 orang. Padahal dakwahnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama ya. Jadi dakwahnya itu 950 tahun, tapi yang ikut hanya satu perahu. Isinya hanya sekitar 70, berarti 10 tahun dapat satu santri. Ini Nabi Nuh, utusan Allah. Banyak yang tidak mau beriman. Akhirnya mendapat siksa. Aku khawatir kalian mendapat siksa. Siksanya di dunia yaitu tenggelam di dalam lautan air. Seluruh dunia ini air semua. Yang selamat hanya yang ikut perahunya Nabi Nuh. Kemudian kalau siksa di akhirat ya mereka karena bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan di dunia, di sana diancam neraka. Faqala mongko ngucap sapa al malau wong golongan wong sing terkenal alladzina kang kafaru kang kufur sapa al mala min qaumihi saking kaum Nabi Nuh. Wa hum al asrafu. Al mala itu adalah tokoh-tokoh. Manaro ora weruh ingsun ka ing sira Nuh illa basaron kejaba menungso biasa. Mislana kang sepadane kita walafat lalaka lan ora ana kautamaan laka kedue iku maujud laka kedue sira alaina ngalahake ing ngatasé kita wa manaro lan ora weruh kita ka ing sira heno ittaba manut ka ing sira illal ladzina kejaba wong akeh hum kang utahe alladzin iku aradhiluna wong-wong kang hina dari kami ini. Kami tidak mengetahuimu kecuali kamu itu seperti kami ya, makan, tidur, dan manusia biasa. Yang kedua, kami tidak melihat orang yang mengikutimu kecuali orang yang miskin-miskin, yang hina-hina itu. Nah, ini mereka mengukur kehinaan itu dan kemuliaan itu dari fisik, dari harta. Ini tidak benar dalam Islam. Inna akramakum indallahi atqakum, takwanya ukurannya. Nah ini mitra persada bahkan badiar ro'i. Nah, mereka itu kalau berkata itu wong bodoh-bodoh, wong miskin, wong bodoh, sing melu awakmu, Nuh. Kamu ini seperti kami. Pagi pada waktu Nabi Nuh bikin perahu itu, jauh dari laut kok bikin perahu, buat apa ini? Meremehkan. Qala Nabi Nuh menjawab ya. Qala in taskhuru minna fa inna naskhur minkum fasawfa ta'lamun. Kalau kamu sekarang menghina kami, suatu saat kami akan menghina kamu, membalas hinaanmu ini. Ini ucapan Nabi Nuh alaihi. Mitra persada, begitu besar peranan keimanan ya bagi kita, maka jangan ragu lagi
seorang muslim tidak boleh ragu bahwa keislamannya dan keimanannya adalah berguna di dunia dan di akhirat. Rizki itu sudah ditanggung oleh Allah, tinggal kita menjalankan ketaatan-ketaatan ini. Ya tentunya rizki harus dicari juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.